Pernahkah kita merasa bahwa setiap kali pergantian tahun, kita membuat resolusi yang terdengar hebat, penuh ambisi, namun berakhir hanya menjadi sekadar harapan yang menguap begitu saja? Yaitu, resolusi tahun baru. Dua kata ini sering terdengar megah, tapi apa sebenarnya arti dari resolusi? Dan mengapa begitu banyak dari kita yang gagal mencapainya? Resolusi, secara sederhana, adalah janji kita pada diri sendiri. Janji untuk menjadi lebih baik, untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna. Resolusi adalah peta menuju kehidupan yang kita impikan. Namun sayangnya, seringkali peta ini hanya menjadi hiasan di dinding, tanpa pernah benar-benar membawa kita ke tujuan. Mengapa? Karena seringkali kita tidak memahami kekuatan di balik resolusi. Kita lupa bahwa resolusi bukan hanya soal menulis daftar keinginan, tetapi tentang bagaimana kita memprogram pikiran dan tindakan kita agar benar-benar selaras dengan apa yang kita impikan. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang cara membuat resolusi yang pasti terjadi. Kita tidak akan berbicara basa-basi, tetapi langsung menuju teknik-teknik praktis berbasis NLP atau Neuro Linguistic Programming. NLP adalah seni dan ilmu tentang bagaimana pikiran kita bekerja, bagaimana kita bisa mengubah cara berpikir kita, dan bagaimana mengarahkan energi kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang NLP, saya sudah membuat videonya secara khusus. Silahkan buka di deskripsi dan temukan linknya yang menuju video tersebut. Sebelum kita masuk ke langkah pertama, saya ingin mengajak Anda untuk terus menonton video ini hingga tuntas. Mengapa? Karena di sepanjang video ini, Anda akan menemukan banyak manfaat yang bisa mengubah cara Anda melihat dan membuat resolusi tahun baru. Dengan memahami dan menerapkan teknik-teknik yang akan saya bagikan, Anda tidak hanya akan memiliki resolusi, tetapi juga kepastian untuk mencapainya. Jadi, pastikan Anda mengikuti hingga akhir agar tidak melewatkan satu pun rahasia penting ini. Mari kita mulai dengan langkah pertama. Ketika kita ingin membuat resolusi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami apa yang benar-benar kita inginkan. Bukan sekadar apa yang kita pikir seharusnya kita inginkan, tetapi sesuatu yang benar-benar berasal dari hati kita. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan membuat hidup saya lebih bermakna di tahun 2025? Tuliskan jawabannya dengan jelas dan spesifik. Jangan hanya menulis, "Saya ingin sukses," atau "Saya ingin bahagia." Itu terlalu umum. Sebaliknya, tuliskan dengan detail. Misalnya, "Saya ingin membuka bisnis kafe kecil yang menghasilkan keuntungan 10 juta rupiah per bulan." Atau, "Saya ingin menurunkan berat badan sebanyak 10 kg dalam 6 bulan, sambil tetap merasa sehat dan energik." Setelah itu, kita masuk ke langkah berikutnya. Teknik NLP pertama, yang disebut Smart Goal Setting. SMART adalah singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound. Resolusi yang SMART berarti kita membuat tujuan yang jelas. Specific, bisa diukur keberhasilannya. Measurable, realistis untuk dicapai. Achievable, relevan dengan nilai-nilai hidup kita. Relevant, dan memiliki batas waktu yang spesifik. Time-bound. Contoh, saya ingin menabung 20 juta rupiah untuk pendidikan anak saya dalam 12 bulan ke depan, dengan menyisihkan 1,7 juta rupiah setiap bulan dari penghasilan saya. Ini adalah resolusi yang SMART, dan ini memberi kita arah yang jelas. Teknik berikutnya adalah Well-Formed Outcome. Teknik ini hampir mirip dengan SMART Goal Setting, tetapi memiliki fokus tambahan pada kejelasan dan dampak tujuan. Langkah-langkah praktisnya adalah: 1. Tentukan tujuan dengan jelas. Pastikan Anda tahu persis apa yang ingin dicapai.
2. Identifikasi dampak positifnya. Tanyakan pada diri sendiri, apa manfaat yang akan saya rasakan jika tujuan ini tercapai? 3. Pastikan hasilnya dalam kendali Anda. Fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan sepenuhnya. 4. Bayangkan bukti keberhasilan. Pikirkan bagaimana Anda akan tahu jika tujuan ini sudah tercapai. Misalnya, apakah itu berupa angka, perasaan, atau hasil nyata lainnya. 5. Uji konsistensi dengan nilai-nilai hidup. Apakah tujuan ini selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai yang penting bagi Anda? 6. Rumuskan langkah-langkah konkret. Apa saja tindakan yang harus Anda lakukan untuk mencapainya? Dengan menggunakan well-formed outcome, Anda tidak hanya membuat tujuan yang jelas, tetapi juga memastikan bahwa tujuan tersebut benar-benar relevan, dapat dicapai, dan berdampak positif dalam hidup Anda. Sebagai contoh, bayangkan Anda ingin meningkatkan kesehatan fisik. Dengan well-formed outcome, Anda dapat memformulasikan tujuan seperti ini. Saya ingin rutin berolahraga 3 kali seminggu selama 45 menit untuk meningkatkan stamina dan kebugaran tubuh. Dampak positifnya adalah Anda akan merasa lebih energik, produktif, dan percaya diri. Bukti keberhasilannya dapat berupa berat badan yang ideal dan peningkatan kekuatan fisik. Langkah-langkahnya meliputi memilih jenis olahraga yang disukai, menetapkan jadwal yang konsisten, dan melibatkan teman untuk mendukung komitmen Anda. Dengan cara ini, Anda akan memiliki peta yang jelas menuju keberhasilan. Langkah selanjutnya adalah menanamkan resolusi ini ke dalam pikiran bawah sadar kita. Disinilah teknik NLP kedua berperan, visualisasi kreatif. Visualisasi adalah cara untuk menciptakan gambaran mental yang sangat hidup tentang apa yang ingin kita capai. Setiap hari, luangkan waktu beberapa menit untuk memejamkan mata dan membayangkan diri Anda sudah mencapai resolusi tersebut. Rasakan emosi kebahagiaan, kebanggaan, dan kepuasan yang muncul ketika Anda berhasil. Misalnya, jika tujuan Anda kebugaran tubuh, maka bayangkan dan rasakan Anda sudah memiliki tubuh ideal, bugar dan sehat. Dengarkan pasangan atau orang dekat memuji keberhasilan Anda berolahraga. Bayangkan Anda menimbang tubuh dan menunjukkan berat badan ideal seperti yang Anda inginkan, serta libatkan perasaan senang, puas, dan bahagia. Contoh lagi, jika tujuan Anda adalah membuka bisnis, bayangkan Anda sedang melayani pelanggan di kafe Anda, mendengar pujian dari mereka, dan melihat uang mengalir ke rekening Anda. Serta selalu libatkan perasaan gembira, puas, dan bahagia atas pencapaian itu. Nah, visualisasi ini akan memprogram pikiran Anda untuk percaya bahwa tujuan tersebut bukan hanya mungkin, tetapi juga sedang dalam perjalanan menuju kenyataan. Namun, tantangannya adalah bagaimana jika terjadi keraguan mulai merayapi pikiran kita? Bagaimana jika ada suara kecil yang mengatakan, resolusi ini terlalu sulit, saya tidak yakin bisa mencapainya? Tenang, kita punya solusi. Teknik NLP berikutnya disebut reframing. Reframing adalah seni mengubah cara kita melihat sebuah situasi. Jika Anda merasa pesimis, tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran atau peluang yang bisa saya ambil dari keraguan ini? Misalnya, jika Anda merasa tidak cukup berbakat untuk mencapai tujuan Anda, ubah perspektif Anda menjadi, ini adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan mengubah sudut pandang, kita mengubah energi kita dari pesimis menjadi optimis. Selain reframing, kita juga bisa menggunakan teknik anchoring. Anchoring adalah cara untuk menciptakan hubungan antara emosi positif dan tindakan tertentu. Caranya mudah. Ingatlah momen ketika Anda merasa sangat percaya diri dan penuh semangat. Misalnya, mungkin itu adalah momen ketika Anda berhasil mencapai sesuatu yang sangat Anda banggakan. Kemudian, ketika Anda berada dalam keadaan emosi positif itu, tekan jari telunjuk dan ibu jari Anda bersama-sama. Lakukan ini beberapa kali hingga emosi positif itu
benar-benar melekat pada tindakan tersebut. Lalu, kapanpun Anda merasa ragu atau takut, ulangi tindakan ini untuk memanggil kembali emosi positif tersebut. Namun, semua teknik ini tidak akan berguna tanpa satu hal, yaitu komitmen. Komitmen adalah bahan bakar yang menggerakkan kita untuk terus melangkah, bahkan ketika jalan terasa sulit. Dan untuk menjaga komitmen ini, buatlah sistem dukungan. Ceritakan resolusi Anda kepada teman atau keluarga yang mendukung, atau bahkan tuliskan di media sosial jika itu membuat Anda lebih bertanggung jawab. Ingatlah, kita tidak perlu berjalan sendirian. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa semua ini tidak akan tercapai tanpa izin dan rahmat Tuhan. Kita hanya manusia dengan segala keterbatasan, dan Tuhanlah yang memiliki kuasa penuh atas segala urusan. Karena itu, sertakan tawakal dalam setiap langkah kita. Pasrahkan hasilnya kepada Tuhan setelah berusaha sebaik mungkin, dan jangan lupa untuk memohon petunjuk serta kemudahan darinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. QS At-Talaq 3. Hadis Nabi juga mengingatkan kita, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Dia akan mengenalimu di waktu sempit. Horai Tirmidzi. Resolusi yang kita buat harus disertai dengan doa dan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan mempermudah jalan bagi kita selama kita berusaha dan bertawakal kepadanya. Di akhir perjalanan ini, ingatlah satu hal. Resolusi bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang kemajuan. Tidak apa-apa jika kita mengalami kegagalan atau kemunduran. Yang penting adalah kita terus mencoba, terus belajar, dan terus bergerak maju. Jadi, jika Anda merasa bahwa tahun-tahun sebelumnya resolusi Anda tidak tercapai, jangan biarkan itu membuat Anda putus asa. Tahun 2025 adalah kesempatan baru, lembaran baru. Gunakan teknik-teknik ini dan lihat bagaimana hidup Anda mulai berubah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi dan motivasi untuk mencapai hidup yang lebih sukses, kaya, sehat, dan berlimpah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat tahun baru 2025. Mari kita jadikan tahun ini yang terbaik dalam hidup kita.